Pernahkah Anda merasa sebuah pemandangan terlihat lebih indah saat dilihat dari balik jendela pesawat atau celah dedaunan? Itulah magisnya framing. Teknik ini bukan tentang membeli bingkai kayu di toko, tapi tentang menggunakan elemen lingkungan untuk menciptakan foto di dalam foto. Anda bisa meminjam cabang pohon, pintu, jendela, terowongan, hingga gua untuk membungkus subjek utama Anda. Apa gunanya repot-repot mencari bingkai? Pertama, untuk mengisolasi subjek. Bingkai memblokir gangguan di pinggir foto, memaksa mata penonton untuk fokus hanya ke tengah. Kedua, untuk melawan kedataran. Foto itu dua dimensi, tapi dengan menaruh bingkai di depan, foreground, Anda menambah kedalaman dan dimensi. Foto jadi terasa 3D. Ketiga, ini memberikan konteks lingkungan. Foto gunung yang dibingkai jendela tenda bercerita tentang petualangan, beda dengan foto gunung polos. Bingkai tidak harus kotak sempurna. Anda bisa menggunakan bingkai penuh seperti pintu goa yang mengelilingi seluruh subjek, atau bingkai parsial, misalnya hanya dahan pohon di sisi atas dan kiri. Bisa bingkai alami dari alam, atau bingkai buatan misalnya memotret teman Anda dari sela-sela pegangan cangkir kopi. Kunci keberhasilannya ada di eksekusi. Hati-hati dengan cahaya. Perhatikan eksposur bingkai versus subjek. Biasanya biarkan bingkainya menjadi gelap, siluet, agar subjek yang terang semakin menonjol. Mainkan fokus selektif. Apakah bingkainya mau dibuat tajam atau blur, bokeh? Dan yang terpenting, gunakan bingkai yang relevan. Jangan memaksakan bingkai sampah besi tua untuk foto pernikahan yang romantis. Pastikan bingkai mendukung cerita. Jadi, berhentilah memotret dari ruang terbuka. Mundurlah sedikit, cari celah, cari lubang, dan intiplah subjek Anda dari sana. Pernahkah Anda mendengar pepatah? Musik bukan hanya tentang nada, tapi juga tentang jarak antar nada. Hal yang sama berlaku dalam fotografi. Inilah konsep negative space. Jika subjek utama Anda adalah aktor, positive space, maka negative space adalah panggung kosong di sekelilingnya. Mengapa kita butuh ruang kosong? Pertama, untuk menekankan subjek dengan isolasi. Bayangkan sebuah titik hitam di atas kertas putih bersih. Mata Anda tidak punya pilihan lain selain melihat titik itu. Ruang negatif menghilangkan gangguan, memastikan subjek Anda menjadi satu-satunya raja dalam frame. Kedua, ini soal selera. Penggunaan ruang kosong menciptakan kesan minimalis dan elegan. Lihatlah iklan jam tangan mewah atau majalah fashion. Mereka tidak takut membiarkan halaman kosong. Kekosongan itu menyiratkan kemewahan dan kepercayaan diri. Ketiga, ruang kosong memancing perasaan. Subjek kecil di tengah padang rumput luas bisa menciptakan dampak emosional berupa kesendirian yang syahdu atau ketenangan yang meditatif. Ini memberikan ruang bernapas dalam komposisi. Jangan buat mata penonton sesak, berikan mereka udara visual agar mereka betah menatap foto Anda. Dan terakhir, ruang negatif bertugas mendefinisikan bentuk subjek dengan lebih jelas. Tanpa ruang kosong yang kontras di belakangnya, bentuk subjek Anda akan samar atau tertelan background yang ramai. Jadi, tantangan untuk Anda, jangan takut pada area kosong. Langit biru, tembok polos, air tenang, itu bukan area yang hilang. Itu adalah kanvas yang membuat subjek Anda bersinar. Fotografi itu sebenarnya sebuah kebohongan yang indah. Kenapa? Karena dunia ini 3 dimensi, tapi layar HP dan kertas foto itu hanya 2 dimensi. Datar. Tantangan terbesar kita adalah menciptakan ilusi kedalaman, depth, di media yang rata itu. Jika foto Anda terasa gepeng atau membosankan, biasanya karena elemen ini hilang. Kedalaman berfungsi mengubah gambar 2 dimensi menjadi pengalaman visual yang kaya, berlapis, dan memberikan konteks spasial yang jelas. Bagaimana cara menciptakan ilusi ini? Ada resepnya. Pertama, lapisan visual. Jangan cuma memotret pemandangan di jauh sana. Bangunlah foto seperti panggung teater. Harus ada foreground, objek depan, midground, tengah, dan background, latar belakang. Adanya batu atau rumput di depan lensa memberi otak kita petunjuk. Oh, ada jarak di sini. Kedua, mainkan geometri. Gunakan penggunaan perspektif dengan garis konvergen. Garis yang menyempit di kejauhan, seperti jalan raya, otomatis menarik mata masuk ke dalam. Gabungkan dengan variasi ukuran. Otak manusia tahu, benda besar berarti dekat, benda kecil berarti jauh. Jika ada 2 pohon, satu besar satu kecil, otak langsung menciptakan ruang di antaranya. Ketiga, mainkan optik. Gunakan perbedaan fokus. Biarkan subjek tajam dan latar belakang kabur, blur. Ini memisahkan subjek dari dunianya. Dan jangan takut overlap, tumpang tindih. Jika bahu seseorang menutupi gedung di belakangnya, itu bukti mutlak bahwa orang itu ada di depan gedung tersebut. Tujuannya satu, kita tidak ingin penonton hanya melihat foto. Kita ingin mereka merasa bisa melangkah, masuk ke dalam foto itu. Berikan mereka dimensi, berikan mereka ruang. Sampailah kita di ujung pembahasan mengenai komposisi. Jika tadi kita membedah satu persatu pohonnya, sekarang mari kita mundur sedikit untuk melihat hutannya.
Apa sebenarnya inti dari semua aturan garis dan bingkai tadi? Pertama, ingatlah dasar visual. Fotografi bukan sekadar menekan tombol. Prinsip komposisi adalah fondasi bahasa visual. Tanpa komposisi, foto Anda bisu. Dengan komposisi, Anda mengkomunikasikan ide dan emosi secara efektif. Anda bisa membuat orang merasa sepi, semangat, atau kagum hanya dengan cara Anda menata elemen dalam frame. Kedua, jadilah pemandu. Komposisi yang baik mengarahkan mata pemirsa melalui foto dengan cara yang disengaja. Jangan biarkan mata penonton tersesat. Tuntun mereka dari foreground, melewati leading lines, menuju subjek utama. Ciptakan pengalaman visual yang menarik dan bermakna. Buat mereka melihat apa yang ingin Anda perlihatkan. Ketiga, carilah keindahan. Otak manusia mencintai keteraturan. Penerapan prinsip-prinsip komposisi membantu menciptakan keseimbangan visual dan harmoni. Entah itu simetris atau asimetris, tujuannya adalah menghasilkan foto yang lebih menyenangkan secara estetis. Foto yang enak dipandang dan betah dinikmati lama-lama. Namun, komposisi yang sempurna akan sia-sia jika fotonya gelap gulita atau buram, bukan? Mata seni Anda sudah terasah, sekarang saatnya kita asah tangan teknis Anda. Mari kita masuk ke bagian selanjutnya, teknik pengambilan gambar.